Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin yaitu menciptakan lingkungan positif bagi remaja. Orang tua punya kewajiban atau salah satu tugasnya adalah mencarikan lingkungan yang baik atau memilih lingkungan yang baik dan mengarahkan anak-anak mereka kepada lingkungan yang baik ini. Ya. Dan ini sangat menentukan. Nabi SAW telah menjelaskan pengaruh lingkungan. Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum may yukhalil. Seorang berada di atas agama ataupun kebiasaan temannya atau orang dekatnya atau sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia bersahabat karib, bergaul, berteman, ya. Dan manusia sangat terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, maka dari itu menciptakan lingkungan yang baik ataupun pergaulan yang baik untuk anak-anak adalah kewajiban orang tua. Karena dalam hal ini anak mungkin tidak tahu ya, karena ya pengalaman mereka yang masih minim dan juga usia mereka yang masih muda, mereka cenderungnya ya dekat berteman dengan siapa saja. Ya, maka orang tua harus menuntun, mengarahkan bahwa seorang muslim ya tentunya tidak bersahabat karib dengan sembarang orang. Ya, Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahib atau bersahabat karib dekat ya. Ini makna dari kita katakan suhbah, yaitu sahabat karib ya, sahabat dekat. Beda dengan kenalan ya. Kenalan mungkin kita kenal banyak orang, tapi bersahabat karib ya itu tentunya kita tidak bersahabat karib dengan semua orang yang kita kenal. Nah, anak-anak tentunya nggak tahu ya, dengan segala keluguannya, dia nggak tahu mana lingkungan yang berbahaya untuknya, mana lingkungan yang baik untuknya, mana yang lingkungan yang negatif, mana lingkungan yang positif. Maka dari itu orang tua berkewajiban untuk mencarikan ataupun memilih untuk anak-anak mereka lingkungan pergaulan yang positif. Kita katakan positif di sini bukan sekedar soleh ya. Ada di sana lingkungan yang soleh tapi anak-anak nggak dapat apa-apa. Itu sudah cukup sebenarnya, tapi kita ingin lebih dari itu, lingkungan yang positif, yaitu yang soleh, yang baik, dan juga ada nilai positif bagi anak, yaitu bisa mungkin meningkatkan kemampuannya ya, ataupun dia mendapatkan keuntungan advantage dari lingkungan itu. Gak semua lingkungan seperti itu ya. Ada lingkungan yang baik tapi anak-anak nggak dapat apa-apa ya. Ya sekedar dia punya teman-teman yang
baik agamanya, ya. Tapi kita ingin lebih dari itu, yaitu lingkungan yang baik, yang positif, ya maksudnya, yaitu yang selain soleh, ada keuntungan yang bisa dia raih di situ, ya, lingkungan yang menguntungkan, ya, itu yang positif di sini. Ya, maka tentunya ini perlu peran orang tua juga, ya, orang tua harus ikut campur tangan atau ikut ikut serta di dalam hal ini. Ya, karena kalau kita serahkan kepada anak, ya anak bisa saja setelah bergaul, ya dia dekat dengan orang-orang yang justru membahayakan dirinya, ya. Nah, maka orang tua harus berperan di sini. Ada perkataan ataupun kata-kata yang ya salah ya, keliru. Ya, sebagian orang tua mengatakan ya biarkan dia bergaul dengan siapa yang dikehendakinya. Ya, biarkan anak memilih pergaulannya, biarkan anak memilih lingkungannya. Nah, ini salah. Anak itu nggak ngerti apa-apa, ya, dan karena kepolosannya, keluguannya, ya, dia masih hijau, belum banyak makan asam garam, nggak tahu, mungkin belum mengenal banyak karakter manusia. Dia mungkin dekat dengan sesuatu yang dia merasa nyaman aja, tapi baik atau tidak dia nggak pikir ke situ. Positif atau negatif, dia tidak akan memikirkan hal itu. Ya, nah demikian. Ya, karena salah pergaulan ini sangat berbahaya. Ya, salah pergaulan itu sangat berbahaya. Nah, maka Allah menceritakan orang-orang yang menyesali dirinya karena salah memilih pergaulan. Ya, nah Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan itu, ya, tentang orang yang menyesal. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku yauma ya'addu zalimu ala yadayh, dan ingatlah ketika hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya, yaitu ke-10 jarinya, yaitu dia menyesal. Dia mengatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalilku, yaitu sebagai teman dekatku, teman karibku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Al-Qur'an, ya, dari ilmu yang bermanfaat, dari hidayah setelah, ya, hidayah itu datang kepadaku. Ya, nah demikian. Maka ya pengaruh lingkungan ini sangat besar, ya. Nah demikian. Kita tidak ingin tentunya anak kita jadi korban pergaulan, ya, korban pergaulan. Dan tentunya kita juga berharap anak kita juga nggak kuper, kurang pergaulan, ya, karena manusia dikatakan makhluk sosial, dia perlu bergaul, ya, dia perlu berteman, ya betul, itu adalah suatu hal yang kita katakan fitrah manusia, ya. Nabi saja berteman, ya, bersahabat karib. Nabi punya sahabat-sahabat dekat, ya, dan itu seorang nabi, ya. Manusia nggak bisa hidup sendiri, dia harus berkomunitas, ya, ada lingkungan dan pergaulan. Dia perlu itu. Anak ya jangan kuper juga. Ya nggak mungkin kan anak dikurung terus di dalam rumah, nggak kemana-mana, nggak ketemu siapa-siapa. Ya pada akhirnya dia akan ketemu siapa saja. Ya tidak selamanya kita selaku orang tua bisa berada di samping anak kita. Ya ada orang tua yang overprotective, nggak membiarkan anaknya bergaul sama sekali karena dia selalu curiga, jangan bergaul sama si fulan, sama si fulan. Akhirnya anak itu nggak punya pergaulan sama sekali dan nggak mengerti manusia, nggak memahami manusia karena bergaulnya bukan sama manusia. Ada manusia yang bergaulnya sama kucing atau sama anjing, sama binatang, ya, sama burung, ya. Habis waktunya bersama binatang-binatang itu. Bukan tidak boleh memelihara binatang,
Ya, tapi kadang-kadang sebagian orang melakukan itu sebagai pelarian, ya, karena nggak mau bergaul dengan manusia. Ya, manusia harus bergaul dengan manusia. Makanya Nabi SAW punya sahabat, ya. Nah, demikian. Dan para nabi dan rasul, ya, mereka tidak hidup sendiri, mereka ada sahabat-sahabat. Nabi Isa ada kaum Hawari, ya, orang-orang yang dekat dengan beliau. Nah, demikianlah fitrah manusia. Dan Islam datang, ya, membawa fitrah yang lurus. Maka nggak bisa kita orang tua, sebagai orang tua ya terlalu overprotective, curiga kan. Karena apalagi zaman sekarang kan begitu ya. Sehingga dia tidak membiarkan anaknya bergaul dengan siapapun. Nah, ini orang tua yang penuh dengan kecurigaan ya. Ya, nah demikian. Ya, ini akan mudarat juga bagi anak. Seperti yang kita sebutkan tadi, nggak selamanya kita orang tua bisa berada di samping anak kita. Satu waktu kelak dia akan hidup sendiri. Artinya dia akan menjalani hidupnya sendiri tanpa orang tua. Dan di sana dia akan ketemu siapa saja dan siapapun, ya. Nah, yang bermacam-macam karakternya. Ya, sementara dia tidak punya pengalaman ya untuk bergaul dengan manusia. Nah, ini lebih fatal lagi nantinya, ya. Nah, memang salah satu faidah dari bergaul itulah kita bisa mengenali manusia dan kita berlatih sabar. Itu salah satu hikmah ataupun faidah kita bergaul, bersosialisasi, ya, membuka apa yang Allah katakan sebagai hablun minan nas. Itu sebuah keniscayaan. Nggak bisa kita menghindari itu menyimpang dari fitrah. Ya, itu tidak sejalan dengan fitrah manusia. Ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka itu dari satu sisi ya. Dari sisi yang lain kita juga tahu ya. Ini seperti perkara yang sangat dilematis ya. Kita merasa perlu anak ini bergaul, tapi dari satu sisi kita khawatir. Ya, nah ini yang tengah-tengah ini yang susah ini, apalagi zaman sekarang ya. Kekhawatiran kita terhadap pergaulan anak-anak kita sangat besar. Atau sebagian orang tua nggak merasa khawatir, sehingga muncullah kata-kata, biarkanlah anak itu mencari lingkungannya sendiri, ya, menemukan lingkungannya sendiri, pergaulannya sendiri, ya. Nah, mungkin sebagian orang tua yang nggak merasa cemas sama sekali, nggak ada kekhawatirannya bahwa anaknya akan menjadi korban pergaulan. Ya, nah jadi kita berdiri di antara dua sisi tadi. Kita nggak mau anak kita jadi korban pergaulan, kita juga nggak mau anak kita jadi anak yang kurang pergaulan. Ya, nah maka dalam hal ini ya nggak bisa kita di sini menjadi kaum mendang-mending. Ya, mending nggak punya teman lah. Ya, daripada harus jadi korban pergaulan, mendingan kuper, nggak bisa seperti itu. Atau mendingan korban pergaulan daripada kuper, nggak bisa juga. Ya, nah kita harus mencari perkara yang ideal bagi anak kita, yaitu lingkungan dan pergaulan yang positif, yang baik, minimal yang baik lah, yang soleh. Ya, kalaulah ya kita sukar menemukan lingkungan yang positif itu. Nah, demikian. Yang isinya adalah orang-orang yang berkualitas, yang membawa, mendatangkan keuntungan bagi kita. Mungkin itu ya satu dua bisa ditemukan seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, itulah tugas. Makanya ya, karena ini perkara yang sangat pelik ya. Disitulah ya itulah sebabnya juga orang tua harus turun tangan di sini. Ya, tidak boleh pejam mata, ya, atau ya tidak boleh juga terlalu radikal ya, sehingga nggak membiarkan anak itu bergaul sama sekali, ya, dikurung terus dalam rumah. Ya, akhirnya dia berteman dengan gadget, berteman dengan hewan, ya. Ya, dia tidak bisa mengenali manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang susah untuk diidentifikasi. Ya, manusia adalah makhluk yang sangat sulit untuk diidentifikasi, diduga.
Ya, maka ya mungkin kita beranggapan hewan itu liar, tapi manusia ternyata lebih liar lagi. Ya, seganas-ganasnya, seliar-liarnya buaya, ada pawang buaya. Ya, seliar-liarnya ular, ya, seganas-ganasnya ular, ada pawang ular. Sebuas-buasnya singa, harimau, ya, ya ada yang namanya pawang harimau itu ya, pawang singa, pawang harimau. Tapi nggak ada yang buka profesi jadi pawang manusia begitu ya. Kalau ada ya mungkin kita perlu mendatanginya juga. Tapi nggak ada itu ya. Pawang manusia nggak ada. Karena manusia nggak bisa dipawangi gitu ya. Nah, ya manusia dengan kekuatan yang Allah berikan, itu kekuatan kehendak. Kehendaknya dibawa kehendak pencipta. Menjadi manusia yang menjadi makhluk yang sangat superior. Ya, itu manusia. Di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, setan aja bisa diduga. Itu setan ya. Bisa kita duga setan itu. Ya, bisa diprediksi setan itu. Karena warnanya hitam putih. Yang dia bilang hitam berarti putih itu. Yang dia bilang putih berarti hitam, itu setan. Kalau malaikat lebih mudah lagi menduganya. Karena dia cuma satu warna aja, hitam putih. Putih saja, nggak ada hitamnya. Ya, itu malaikat. Ya. Tapi manusia pelangi. Susah untuk diduga. Maka ada ungkapan di luar sana, dalam hati siapa yang tahu? Itulah kedalaman hati manusia yang penuh dengan misteri. Mungkin hanya penciptanya yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Sebagaimana kata Allah, Wallahu a'lamu bima fi suduril alamin. Allah yang maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Al-alamin di sini maksudnya manusia. Makanya dalam Islam kita nggak boleh menghukumi hati manusia. Kita menghukumi manusia berdasarkan apa yang nampak saja. Kita nggak bisa menduga-duga. Ya, maka ada ungkapan juga di luar sana, ya, manusia itu banyak maunya. Iya, melebihi maunya makhluk-makhluk lain. Makhluk lain nggak ada yang mau jadi Tuhan. Ya, tapi manusia ada yang mau jadi Tuhan. Ya, iblis saja mau jadi Tuhan gitu ya. Dan dia tahu juga dia bukan Tuhan. Ya, malaikat apalagi. Binatang nggak ada itu. Binatang ya lurus berjalan sesuai dengan fitrah mereka. Ya, bagaimana tujuan mereka diciptakan. Ya, dengan mata rantai makanan yang ada di tengah-tengah hewan itu. Maka kita nggak boleh menyalahkan harimau kenapa dia menerkam rusa. Memang begitulah dia garis hidupnya. Ya, nah demikian. Tapi manusia, ya, yasfikud dima itu kata malaikat ya. Ya, yasfikud dima, menumpahkan darah. Ya, susah untuk diduga. Maka malaikat ya mempertanyakan kepada Allah tentang pengangkatan Adam manusia sebagai khalifah. Tapi Allah jelaskan, kamu tidak tahu apa yang aku tahu tentang makhluk yang bernama manusia ini. Ya, nah itu saking misterinya ya manusia itu. Ya, nah jadi mungkin seliar-liarnya hewan ya, mungkin lebih liar manusia lagi. Karena kehendaknya melebihi kehendak makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, itulah manusia dan anak-anak kita harus berhadapan dengan makhluk ini. Maka mudah ya kita bergaul sama kucing. Kucing itu bisa kita mengerti. Dan kadang-kadang dia juga mengerti kita, jinak lah kita katakan ya. Sampai kucing liar di luar aja kita bisa memprediksinya. Dia ini gelagatnya mau curi ikan ini kan gitu ya. Kita bisa membaca. Tapi manusia enggak. Makanya kalau kita pernah ketipu ya wajar ya. Ya kita ketipu sama siapa? Sama manusia kan begitu ya. Nah sepintar-pintarnya hewan ya dia ya nggak mau menipu hewan yang lainnya begitu ya. Nah demikian. Ya, nah itu ya, jadi tantangan bagi orang tua untuk bisa memperkenalkan manusia ini kepada anak-anak mereka, yaitu dengan mengenali karakter-karakter manusia.
itu hanya bisa didapat dengan bergaul itu. Kalau dia dikurung, dikunci terus dalam kamar, dikurung terus dalam rumah, dia nggak akan mengenal itu. Paling dia kenal cuma ayah ibunya aja. Ya, kadang-kadang sebagian anak hari ini saudara-saudaranya pun dia tidak kenali. Ya, nah boleh kita katakan Gen Z hari ini ya kenapa attitude-nya kurang ya, dia nggak bisa memahami manusia itu. Yang menyebabkan akibatnya adalah ya muamalah itu akan menjadi kacau. Dia nggak ngerti. Maka Nabi SAW mengatakan tentang ya seorang Muslim, yaitu ya laisa minna man la yarham sagirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lamu li alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami, yaitu seorang muslim itu harusnya apa? Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, dan mengetahui hak orang-orang alim, orang yang berilmu di antara mereka. Nah ini kalau dia tidak bergaul dan tidak luas pergaulannya, dia perlu bergaul dengan orang yang lebih tua darinya. Supaya dia tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Dia harus bergaul dengan orang yang lebih muda. Supaya dia tahu bagaimana menyayangi yang lebih muda. Dia juga perlu bergaul dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Supaya dia tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Dan dia harus belajar dan menuntut ilmu. Dan dia harus tahu bagaimana menghargai orang yang telah memberikannya ilmu. Mengajarinya. Ya. Nah, ini kan tidak bisa tercapai tanpa bergaul itu, anak itu. Ya, nah demikian. Ya, sebagian orang ya memilih metode pembelajaran homeschooling ya. Itu sah-sah saja asal orang tua mampu menjalankannya dengan baik ya. Lalu terkesan homeschooling itu membatasi pergaulan anak atau bahkan mengurung anak. Enggak seperti itu juga ya. Walaupun anak kita homeschooling, dia juga harus bergaul. Ya, nah demikian. Jadi kita ada di dua sisi itu. Kita nggak boleh terlalu streng ya, hingga nggak membiarkan anak itu bergaul dengan siapapun, atau terlalu longgar, kita biarkan dia bergaul dengan siapa saja. Nah, disinilah peran orang tua memilih menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak mereka, apalagi remaja ya, apalagi remaja. Kenapa kita khususkan di sini remaja berkaitan dengan lingkungan dan pergaulan? Karena remaja itu kalau dia bergaul betul-betul bergaul, beda dengan bocah. Ya bocah iseng aja dia bergaul dan dia belum mengerti arti persahabatan yang sebenarnya. Maka sering kita ungkapkan di sini maupun di tempat yang lainnya, ketika anak itu di bawah 10 tahun basuta, memang kita pantasnya jadi teman anak-anak kita, karena mereka perlu teman. Dan mereka ya sebaik-baik teman bagi mereka adalah orang tua mereka. Di usia seperti itu ya. Ya, karena mereka juga belum mengerti arti persahabatan dan pertemanan yang sesungguhnya. Ya, ya itu anak-anak kan begitu ya. Nah, makanya kita kalau kita ingat-ingat masa lalu ya, pergaulan yang mengesankan itu ya ketika kita sudah di atas 10 tahun gitu. Kita baru mengerti arti persahabatan, pertemanan ya. Nah, demikian. Nah, maka justru di usia 10 tahun ke bawah atau basuta bawah 10 tahun, nah disitulah anak perlu sosok teman. Dan teman terbaik baginya adalah orang tuanya. Ya, nah demikian. Nah, menginjak 10 tahun ke atas, yaitu usia remaja, masuk pra-remaja, ya awal remaja, ya, apalagi puncak remaja. Nah, dia sudah mengerti persahabatan dan pergaulan. Arti persahabatan dan pergaulan. Dia sudah mulai serius untuk bergaul. Nggak main-main lagi. Maka di sini ya kita mendampinginya sebagai orang tua, bukan sebagai teman lagi ya. Karena dia nggak perlu teman kita sebagai temannya begitu ya. Karena dia sudah memilih teman-temannya. Maka orang tua nggak perlu jadi temannya. Di sini orang tua perlu menjadi sosok orang tua murni, ya, hingga bisa memberikan bimbingan dan pengarahan yang punya bobot begitu ya. Karena itu dari orang tua.
Ya, bukan dari orang yang merasa menganggap dirinya sebagai teman aja bagi anaknya. Ya beda kan kata-kata teman dengan orang tua itu harus tercipta. Perbedaan kata-kata teman dan kata-kata orang tua itu hanya bisa dilakukan jika orang tua memposisikan diri sebagai orang tua di depan anak remaja ya. Ya, supaya dia bisa membedakan, nah ini kata-kata temannya. Karena dia sudah mengerti arti pergaulan, dia sudah juga mendengarkan kata-kata temannya, kan begitu ya. Beda bocah-bocah kecil itu kan cuma latah aja dia. Tapi remaja enggak, pergaulannya sudah serius. Dia enggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Ya, nah demikian. Jadi orang tua harus ya memposisikan diri sebagai orang tua murni, pure orang tua. Dan menciptakan suatu bobot ya yang berbeda dengan teman, bahwa saya ngomong sebagai orang tua, ya temennya ngomong sebagai teman, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka disinilah orang tua perlu mengarahkan ya anak-anak remaja mereka khususnya kepada pergaulan yang baik. Ya, nah karena di sini orang tua harus bicara ya itu tidak baik, temanmu tidak baik, ya temanmu salah, ya. Nah, dan menyalahkan teman anak kita juga nggak gampang ya. Itu tergantung seberapa dalam kepercayaan yang kita tanamkan kepada dirinya. Ya banyak anak yang lebih percaya sama temannya daripada orang tuanya. Karena orang tua tidak menciptakan kepercayaan pada diri anak itu kepada mereka, kepada orang tua. Sehingga kata-kata orang tua kalah bobot dengan perkataan temannya. Ya, di sini rumitnya ya kita mengawal pergaulan lingkungan dan pergaulan anak remaja khususnya. Ya, karena mereka sudah mengerti arti persahabatan. Nah, kita banyak lihat juga anak-anak remaja yang sangat dekat dengan sahabatnya, bahkan melebihi kedekatan dengan orang tuanya. Sementara orang tua sudah nggak berdaya. Mungkin salah menempatkan diri di sini orang tua. Orang tua perasaan jadi anak juga, menjadi teman juga bagi anaknya. Ya kalahlah dia sama teman-teman yang sebenarnya. Ya, orang tua kan nggak bisa hidup di dunia remaja, beda. Ya, nah di sini orang tua harus menempatkan diri dengan baik ya di tengah-tengah anaknya ini. Ya, dia harus tahu berperan sebagai apa. Ya, nah demikian. Dan ya tentunya menanamkan kepercayaan pada anak terhadap kita orang tuanya itu nggak mudah. Ya, dan perlu waktu juga itu. Perlu waktu sehingga dia betul-betul percaya pada omongan kita. Omongan kita betul-betul berbobot baginya. Dan dia bisa bedakan kekuatan perkataan orang tua daripada perkataan temannya. Ya, nah, berapa banyak kita lihat anak-anak remaja terutama pradewasa ya yang mencari jodoh itu bukan ya berbincang atau berdiskusi dengan orang tuanya, tapi dengan orang lain, mungkin temennya kan begitu ya. Nah ini akibat mungkin dia lebih percaya pada kata-kata temennya daripada orang tuanya. Maka untuk urusan cari jodoh aja dia tidak curhat ataupun tidak diskusi dengan orang tuanya. Dia lebih percaya kepada omongan temannya. Nah, demikian. Ya, orang tua jangan buru-buru menyalahkan anak. Ya, kesalahan anak itu nggak lepas dari kesalahan orang tua. Itu nggak bisa kita pungkiri sebenarnya. Ya, kesalahan anak itu nggak lepas dari kesalahan orang tua. Ya, maka Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani. Ya, orang tuanya yang membuat anak ini menyimpang dari fitrahnya. Artinya orang tua ya menjadi orang pertama atau yang paling bertanggung jawab di sini. Nah, demikian wallahu alam bisawab ya. Jadi lingkungan positif maksudnya di sini adalah lingkungan yang membantu anak remaja kita dalam membentuk citra positif pribadinya. Ya, menemukan jati diri ya dari lingkungan dan pergaulan yang positif tadi. Ya.
serta mampu mempertahankan kepribadiannya, ya, mampu mempertahankan kepribadiannya, terutama sebagai muslim ya. Nah, makanya Nabi pesankan la tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, supaya kita bisa mempertahankan kepribadian kita sebagai seorang mukmin. Nah, setelah itu kita berusaha mengembangkan dan meningkatkannya, yaitu mencari nilai-nilai positif dari pergaulan itu. Ya, seperti yang kita sebutkan ini the next level. Ada lingkungan yang soleh ya, bagus agamanya, tapi ya tidak memberikan keuntungan apapun bagi kita, ya sudah cukup dia itu teman yang baik saja. Ya, ada teman yang bisa berbagi dengan kita, memberikan ya keuntungan lebih bagi kita, ya. Nah, kita bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas diri kita dari teman kita itu. Misalnya ya, kita berteman dengan ahli ibadah dengan penuntut ilmu. Itu kan beda, walaupun sama-sama soleh. Ya, dengan ahli ibadah ya soleh, ya. Bukan orang jahat, ya. Ahli ibadah dia, ya rajin ibadah. Dengan seorang penuntut ilmu, ya soleh juga, tapi ya keuntungan yang didapat ketika kita bergaul dengan penuntut ilmu, ya tentunya kan nggak sama ketika kita bergaul dengan orang soleh juga, tapi sekedar ahli ibadah aja. Itu yang kita maksud lingkungan yang positif. Ya, ya kita bisa dapat keuntungan dari pergaulan itu. Ya, itu yang kita inginkan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian pula lingkungan yang mendukung, ya, yang bisa memberikan support ya bagi anak kita, mendukung perkembangan remaja. Inilah yang kita cari, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini sebagai mukaddimah ya, pengantar ya kenapa kita membicarakan hal ini. Ini bab ini, yaitu kenapa orang tua berkewajiban menciptakan, memilih ya, menciptakan artinya ya dia yang mengcreate ya, dia yang mengkreasi itu. Dia membangun itu bagi anaknya. Lingkungan positif tersebut ya bagi anak-anak remaja. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, itu saja mungkin ya. Kita akan lanjutkan nanti pembicaraan ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, kita lanjutkan dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputar masalah ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan menciptakan lingkungan positif bagi remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah apa yang telah disampaikan oleh Al Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yaitu Ummu Sahla yang berada di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan pernyataan anak ketika diingatkan agar berhati-hati mencari teman baik, namun dia mengatakan bahwa aku husnuzon saja Bu, dia berbuat itu karena kejahilannya. Kita tidak tahu bagaimana masa depannya dia, mungkin dia dapat hidayah, kita doakan saja. Nah, dengan perkataan seperti itu, saya sebagai orang tua khawatir akan perkataannya Ustaz. Mohon nasihatnya apakah benar perasaan saya, jazakallahu khair. Ya, ya, ya ini yang akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya ya. Itu membuktikan keluguan anak sebenarnya, kepolosan anak ya, ya wajar kita maklumi itu karena anak ini kan makhluk yang baru hadir di dunia kemarin istilahnya ya, belum banyak makan asam garam, istilah lainnya masih bau kencur kan begitu ya, dia belum mengerti manusia, sementara orang tua mungkin bisa membaca lebih luas lagi tentang manusia ya. Anak belum mengerti bagaimana liarnya manusia itu kan begitu ya. Nah, karena dia baru hidup kemarin juga.
Maka mendengar ucapan ya ataupun seperti itu ya, tanggapan anak ya ketika diingatkan oleh orang tua, itu menunjukkan kepolosannya kan gitu ya. Begitulah polosnya dia. Nah, wajar kalau banyak anak-anak yang jadi korban pergaulan. Ya, dia belum bisa memilah-milih sebenarnya mana yang baik baginya, mana yang positif, mana yang negatif, ya. Nah, demikian. Nah, itu tugas orang tua. Bagaimana ini anak remaja atau Remaja. anak remaja apalagi ya. Nah, pendekatan yang harus kita lakukan itu harus lebih intens lagi. Makanya kita katakan ini berkaitan dengan posisi orang tua sebagai orang tua di depan anaknya yang kata-katanya itu bobotnya lebih kuat daripada kata-kata teman. Ya. Nah, itu kan harus diciptakan suasana itu, ya. Bahwa kita adalah orang tua yang kata-katanya itu bobotnya nggak seperti kata-kata temenmu gitu ya. Nah, tapi kan itu nggak bisa kita tiba-tiba anak itu apa ya menilai bobot dari perkataan kita sebagai orang tua lebih daripada perkataan temannya. Ya, nah kalau misalnya selama ini itu nggak dibangun oleh orang tua, ya maka dia wajar kalau dia lebih percaya sama temannya daripada sama orang orang tua. Ini sudah kita sampaikan berulang-ulang ya, bahwa membuat anak itu percaya kepada kita sebagai orang tua itu kalau berhasil ya itu kita telah menyelesaikan separuh dari tugas mendidik. Itu separuh ataupun 50% tugas mendidik sudah kita selesaikan itu. Dan itu nggak mudah ya memang. Ya, membuat anak itu ya percaya kepada orang tuanya. Apalagi di usia remaja ya, di mana akalnya itu ya sudah menuju sempurna. Ya. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana kita harus menanggapi argumentasi anak kita, remaja. Jangan emosional. Kalau emosional nggak kena nanti. Ya. Di sini kita marah sama anak itu. Ah, kamu tahu apa ya? Mentah nanti. Dia akan sangat percaya dengan kata-kata temannya daripada orang tuanya. Kalau argumentasi kita seperti itu. Ya, kita sudah bahas ya bagaimana para nabi dan rasul saja berargumentasi dengan anak-anak mereka. Ya, itu para nabi dan rasul. Nggak ada keluar kata-kata aku ini nabi gitu ya. Kan enggak, itu kata-kata yang nggak pernah diucapkan para nabi juga kan begitu ya. Nah, tapi mereka menyampaikan argumentasi. Orang tuh harus belajar seperti itu. Ya, jangan main pokoknya dan pokoknya aja kan begitu ya. Nah, ini yang jangan salahkan nanti kalau anak ya lebih percaya sama temennya ya daripada orang tuanya begitu. Karena dia udah bosan juga dengar orang tuanya berkata, aku ini orang tua ya. Ya dia pun tahu sebenarnya. Ya, atau mengatakan pokoknya jangan banyak itu kan ya manusia sebenarnya tidak suka didesak ya. Dipaksa itu nggak suka. Dan Allah tahu itu, makanya ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama karena Allah yang menciptakan manusia paling tahu tentang manusia. Bagaimana liarnya manusia itu, ya. Nah, demikian. Maka saking susahnya manusia itu, kehendaknya itu sangat superior, maka Allah mengatakan, "Wa man syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau iman silakan, barang siapa yang mau kafir silakan. Diberi kebebasan berkehendak seperti itu manusia, yang itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya, karena luar biasa kehendak manusia ini ya. Nah, demikian. Jadi itulah ya sebabnya ya kita katakan ini bukan tugas sehari dua hari. Ya, ini tugas ya perlu waktu ya untuk bisa membangunnya. Ya, nah demikian. Terutama kepada remaja gitu ya. Yang mana seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia sudah mengerti arti pergaulan itu ya. Dia sudah mengetahui apa itu persahabatan sesungguhnya. Nah, maka pengarahan orang tua ini sangat diperlukan. Ya, diarahkan. Ya, dekat sama si fulan. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Nah, itu yang kita bahas di dalam poin-poin selanjutnya ini.
Ya, bagaimana orang meyakinkan anak ya, remaja terutama, ya bahwa apa yang kita arahkan kepada dia itu memang betul-betul bermanfaat baginya. Ya, apalagi ini berkaitan dengan pergaulan gitu ya. Nah, ya itu susah ya. Kalau anak itu nggak percaya sama kita, dia lebih percaya sama temennya. Oh baik kok katanya, selesai lah sudah, ya kan. Nah, ya kan anak-anak kadang-kadang seperti itu. Dia nggak ngerti hitam putihnya ataupun baik buruknya pergaulan itu. Dia berkata mungkin, oh dia baik kok. Gitu. Dia nggak tahu sisi buruknya mungkin. Ya, nah demikian. Ya, Allahu alam bisawab. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk Ummu Saleh yang berada di Subang. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali dari Ummu Nia yang berada di Jambi. Ya Ustaz, saya memiliki anak umur 17 tahun, laki-laki. Nah, bagaimana cara memposisikan saya atau diri saya sebagai orang tuanya? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Dalam hal Ustaz ya. Ya, tentunya ya orang tua berbeda dengan sahabat ya. Ya, kita juga memahami itu kedudukan orang tua dan kedudukan teman ya. Karena kita orang dewasa ya, tahu ini orang tua kita, ini teman kita kan gitu ya bagaimana. Tapi mungkin bagi remaja ya dia perlu dibimbing untuk bisa apa namanya kita menyadari itu. Ya, nah maka pertama ya orang tua tentunya dia harus istilahnya jaim ya, menjaga image-nya gitu ya. Bahwa image orang tua itu harus kuat di mata anak gitu ya. Wah ini orang tua ini, ya ini beda, ini kata-katanya beda ini, ya. Nah karena dia lihat juga sikap ya, cara kita. Maka cara bicara kita kepada anak remaja, kalau kita tidak menunjukkan kedewasaan, bahkan lebih kanak-kanak daripada dia, ini payah ini. Selesai sudah itu ya. Maka tidak ada image yang terjaga di situ ya. Maka dia akan ya menyepelekan kata-kata orang tua. Ya, nah demikian. Ya sebenarnya nggak bisa disalahkan mutlak anak ini begitu, karena orang tua yang menciptakan itu sendiri, ya. Nah, dia tidak menjaga image-nya sebagai orang tua, lalu dia ingin anak itu menghormati kata-kata orang tua lebih daripada yang lain. Nah, gimana ceritanya itu? Maka itu pentingnya sebagai orang kita memposisikan diri sebagai orang tua di depan anak remaja, ya. Maka jagalah image, ya. Maka ya kita orang tua ketahuan bohong sekali aja selesai sudah di mata anak kan gitu ya. Nah itu pentingnya menjaga image itu sebagai orang tua. Sekali aja kita ya kasar sama dia sudah. Ya mungkin ya dia dapati temannya lebih lembut daripada kita. Ya wajar karena dia ya ketemu teman kan bukan setiap waktu. Mungkin dia dapatkan dari temannya itu hanya sisi kelembutan aja. Ya, nah sementara orang tua kasar, ya mau nggak mau anak akan memilih itu. Ya manusia lebih suka dilembuti daripada dikasari kan gitu ya. Nah lalu bagaimana anak itu bisa apa ya melihat bobot dari perkataan kita ya sebagai orang tua ya. Nah kita suka marah-marah misalnya. Ya, dan dia tidak dapati itu pada temannya. Ya, nggak bisa kita kata saya marah ini untuk karena sayang. Enggak seperti itu. Itu apa namanya? Ya marah dengan cara yang salah itu. Ya, ya nggak perlu kita nampakkan kita luapkan marah kita kepada anak. Walaupun dalam hati kita marah dengan kesalahannya misalnya. Ya, tapi nggak perlu kita meluapkan kemarahan. Ya, marah ya wajar sebagai manusia marah. Tapi bagaimana kita bersikap? Apakah kita perlu menampakkan marah kita kepada anak? Walaupun kita marah ini ya karena mungkin perbuatannya ya dia buat salah gitu ya. Ya nggak perlu juga. Walaupun dia buat kesalahan gitu ya, bahkan kesalahan yang fatal mungkin.
Nah, disitulah ya kita katakan sebagai orang tua, ya kita harus bisa menjaga image kita sebagai orang tua di depan remaja. Coba lihat bagaimana berbobotnya ya kata-kata Nabi di depan Usama bin Zaid. Walaupun Usama bin Zaid buat kesalahan fatal, gitu ya. Kesalahannya fatal. Ya, tapi Nabi kan nggak ngamuk gitu ya. Nggak meluapkan kemarahan begitu ya. Tapi menjaga image ya sebagai orang tua di depan Usama bin Zaid. Ya, ketika Usama bin Zaid menebas seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah, ya, seorang pasukan musuh ya yang dalam peperangan itu banyak membunuh tentara muslim, kemudian dia terdesak ingin lari, dikejar, ketangkep gitu ya. Nah, ketika ingin ditebas dia ngucap la ilaha illallah. Tapi Usama bin Zaid tetap menebasnya. Maka sampailah berita ini kepada Nabi. Maka Nabi ini salah fatal. Ya. Maka Nabi memberikan nasihat ya kepada Usama. Itu ya kalau mengikuti marah mungkin ya sudah kamu nggak usah ikut perang lagi kan gitu ya. Kamu bahkan setelahnya itu Nabi mempercayakan posisi panglima perang kepada Usama. Ya, setelah melakukan kesalahan itu, ya, itu kan terjadi pengangkatan Usama menjadi panglima perang kan sebelum Nabi wafat. Dan ini terjadi sebelumnya. Ya bagaimana kita bisa mengontrol emosi walaupun anak kita buat salah. Dari sinilah dia tugas kita sebagai orang tua. Karena kita sudah bahas mendidik anak tanpa amarah. Banyak yang, waduh gak mungkin saya nggak marah. Iya wajar kalau kita marah. Tapi perlukah kita meluapkan amarah itu kepada anak? Hingga membuat kata-kata kita tidak terkendali. Sikap kita juga nggak terkontrol. Ya, coba lihat cara Nabi ya. Nabi menegur Usama ya. Dengan kata-kata yang tidak merendahkannya, bukan marah-marah juga ya. Atau menyalah-nyalahkannya kan gitu ya. Atau menghardiknya enggak. Nabi cuma berkata kepada Usama, "Kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Nabi mengulangi kata-kata itu aja. Bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallah yang diucapkannya pada hari kiamat? Tapi kata-kata Nabi ini bobotnya sangat besar bagi Usama. Ya, Nabi nggak marah-marah. Kalau marah-marah ya kalau nggak Nabi nggak marah-marah ya. Akan nggak ada apa-apa, nggak ada faedah apa-apa. Paling Usama mungkin kesel, ya udahlah, saya nggak akan menanjak karirnya, yaitu bakatnya ataupun kemampuannya di dalam bidang militer, nggak akan jadi panglima perang. Gitu. Ya, tapi kata-kata itu sangat berbobot dari Nabi. Itulah kita jelaskan berkali-kali ya, kita kepada anak-anak remaja bukan lagi sebagai teman, tapi pure, murni sebagai orang tua. Yang mana yang perlu kita tekankan di situ adalah bobot dari perkataan kita. Ketika Nabi mengatakan bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallahnya pada hari kiamat, itu sama berkata, "Duhai kiranya aku baru Islam saat itu." Gitu. Dan efeknya ya terhadap Usama itu luar biasa. Itulah bobot perkataan Nabi itu ya kepada Usama, seorang remaja waktu itu. Hingga Usama ketika dewasanya tidak pernah terlibat pertumpahan darah ya di antara sama kaum muslimin. Itu luar biasanya itu. Ya dari apa kata-kata Nabi tadi itu. Ya. Nah, dan itu disampaikan Nabi kan ketika dia remaja ya. Kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Bagaimana kamu hadapilah? Maka setelah itu Usama tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ya kita ingin jelaskan ini bobot perkataan orang tua ya. Ya kalau nggak berbobot nggak akan dia ingat ya. Dia kan lebih percaya apalagi ngaur gitu ya. Marah-marah ya, cuma bisa menyalah-nyalahkan ya, kemudian bahkan mendiskreditkan
menyudutkan, ya membanding-bandingkan, ya udah selesai sudah ya. Nggak ada bobot dari perkataan kita ya di depan anak. Walaupun dia ngangguk-ngangguk ya, walaupun dia iya-iya gitu ya. Tapi jangan salahkan kalau nanti ternyata dia lebih percaya sama orang lain ya, sama temannya terutama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat tadi sabda Nabi, almar'u ala dini khalili. Manusia itu berada di atas agama temannya. Sangat besar warna ya yang diberikan oleh lingkungan dan pergaulan. Maka orang tua jangan sampai kalah warna di sini ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, alhamdulillah Ustaz. Masih ada waktu Ustaz ya? Satu lagi. Satu lagi pertanyaan 6. Ya, kami ajukan pertanyaan satu lagi di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita menerapkan suatu disiplin yang sangat ketat mengenai ketepatan sholat, terutama sholat subuh, namun satu waktu qadarullah orang tua, saya sebagai orang tua ternyata kesiangan, telat. Sedangkan sebelumnya memang sangat tegas mengenai ketepatan waktu masalah sholat. Bagaimana cara meyakinkan Ustaz agar mereka tetap yakin bahwa hal ini harus tetap didisiplinkan kepada anak Ustaz? Iya. Ya, anak juga perlu tahu bahwa manusia itu salah. Ya, maka orang tua jangan malu minta maaf dan mengakui kesalahan. Bahwa kesalahan itu wajar terjadi dan kita juga ya perlu memberikan toleransi kepada anak ketika dia buat salah juga. Ya, manusia perlu kelonggaran ya. Ya, ada kaidah idza daqal amru ittasa. Artinya manusia juga jiwanya punya kepenatan ya, dan ya kesilapan, kesalahan itu adalah tabiat dan sifat manusia ya. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini adalah ya anak kalau harus belajar minta maaf dari kita, ya kita yang mengajarinya ya, mengakui kesalahan bahwa ini salah gitu ya. Jangan diam aja. Diam aja kan kesannya apa? Oh, kalau orang tua boleh gitu ya. Kalau kita anak-anak nggak boleh gitu. Kesannya nanti seperti itu gitu. Ada sebagian orang tua ada yang diam aja itu salah misalnya. Ketahuan bohong misalnya, ya tidak mengakui dan diam-diam aja kan gitu ya, bahkan minta maaf, ya mungkin mereka nggak protes ya, tapi mereka ambil pelajaran dari situ. Nah, kalau salah gitu caranya itu diam-diam aja kan gitu ya, ya supaya anak tahu ya bahwa manusia berbuat salah dan kalau buat salah ya akui dan harus minta maaf. Dan itu juga menanamkan kejujuran pada anak. Orang tua kadang-kadang menyembunyikan ya hal itu pada anaknya, yaitu apa? Kata maaf dan pengakuan ya salah gitu ya. Nah, demikian. Wallahu ya disembunyikan gimana? Diam-diam aja gitu ya. Diam-diam. Biasanya seperti itu tuh, ya, diam-diam aja gitu ya. Tapi kalau anak salah di blow up gitu ya. Harus minta maaf kan gitu ya. Hanya karena kita orang tua dan dia anak. Enggak. Ini masalah keteladanan soalnya ya, masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Tapi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisa'ilil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.